ecosystem in community pharmacy practice. Jadi kata what evaluating apa? Ya. Nah, jadi apa fokusnya demikian. Nah, ini Bapak Ibu, kalau yang sudah punya slide ini, silakan bisa dipakai kata-katanya udah saya rangkum. Kata-katanya untuk belum tasawuf, developing, designing, evaluating, analyzing, investigating, semua bisa dipakai. Silakan pakai. Ya, udah saya sudah dirangkum. Kemudian ada research gap. Cara menulis research gap itu kayak mana? Satu, although previous study have examined bla bla bla, limited attention has been given to bla bla bla. Itu cara kita nulis. Atau cara yang kedua, existing study mainly focus on apa, while apa remain underexplored. Itu tadi ini bisa pilih yang dulu yang di mana kalau dulu kanan tadi ya, underexplored karena datanya nggak banyak. Kemudian despite research interest in apa, there is still limited evidence on apa. Ini semua bisa dipakai, silahkan dipakai. Ya. Kemudian ini untuk problem statement in recent year, bla 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 has become increasingly important apa. Atau however, jadi yang paling sering dipakai, although, gitu ya. Jadi banyak itu yang bisa dipakai. Ini sudah serangkum. Novelty, gimana caranya mengungkap novelty? The novelty of this study lies in. Jadi langsung itu Bapak Ibu ekspresif gitu. Novelty saya itu di sini gitu. Jadi enggak apa ini, layer gitu enggak kayak kue lapis gitu lapis langsung set. Tapi Surabaya lah nanti aja gitu kayak contohnya. Nah ini juga sama, abstract methodnya apa, abstract resultnya apa, ya, finding shows that, the result indicate that, itu bisa dipakai silakan ya. Kemudian ini academic sentence, contribute study, contribute to, nah ini juga bisa dipakai ya. Ini dari Budi. Nah kemudian satu lagi, kalau ini tentang ini Bapak Ibu, kalau di Indonesia yang kami berdua lihat itu urusan AI itu masih adoption, tapi which is okay. Adoption itu termasuk gimana caranya, apa bisa nggak ya pakai ini, boleh nggak ya pakai AI ini apa. Kalau di Malaysia itu sudah di mereka sudah make decision, kita pakai ini, caranya gini. Ini instruksi dari inti kepada seluruh staff. Kami itu resmi pakai 3 agent AI. Yang pertama ChatGPT. Yang pertama itu adalah ChatGPT, Cloud dengan Gemini. Itu 3 resmi. Jadi semua officer semua harus pakai. Jadi karena kalau ke bos itu, bos ini saya laporan aku sudah pakai AI belum ya pakai AI gitu. Kemudian mahasiswa juga secara resmi kalau pakai Gemini itu resmi, memang resminya itu Gemini. Pakai Cloud itu resmi, ChatGPT itu resmi. Jadi kalau di Malaysia kita sudah top management itu sudah decide gitu. Kerajaan Malaysia sudah decide memang orang Malaysia harus pakai AI. Udah nggak ada pertanyaan gitu, bisa nggak itu udah nggak ada. Pokoknya pakai. Nah sekarang tinggal pakainya ada perbedaan. Satu, pemakaian di akademi. Bapak Ibu kan ambil S3 sambil S2 kan tujuannya belajar, gitu nggak? Nah, tujuannya belajar. Anda pakai AI boleh, belajarnya di sebelah mana? Itu aja yang perlu ditunjukkan. Anak-anak satu semua itu pakai AI semua, belajarnya sebelah mana itu jadi itu aja. Makanya assessment kalau di Malaysia itu ada namanya defensive assignment atau defensive presentation. Yang dipresentasikan bukan tekniknya lagi Bapak Ibu. Kalau anak lagi pakai AI apa? Langsung dia mau saya pakai ChatGPT, pakai ini. Misalnya dari sini pakai ini, yang tuh ini pakai ini, program ini pakai ini. Itu ditanya, kenapa kamu pilih ini? Kenapa hasilnya begini? Oh, saya pakai buktinya apa? Kamu pakai AI. Buktinya saya pakai AI ini, saya pilih yang ini. Kenapa pilih yang itu? Karena begini. Jadi pertanyaannya itu sudah beda, bukan konvensional lagi. Bukan misalnya riset tentang lingkungan apa gitu misalnya atau sampah. Kenapa kok riset tentang sampah? Terus dia jawab. Riset tentang sampah ini kamu urusannya pakai AI atau enggak? Iya pakai AI. Mana bukti? Oh ini saya pakai AI ini. Pakai AI itu bilang gini, saya pilih. Kenapa pilihnya kok ini? Gini gitu. Presentasinya itu udah bukan konvensional method lagi, tapi sudah pertanyaan itu adalah mengapa Anda mengambil keputusan ini udah decision making. Jadi anak-anak itu menjadi desainer gitu. Tentang konten pasti bagus, delivery pasti bagus. Karena kalau pakai AI pasti bagus gitu. Nah itu contohnya. Kalau di inti jadi dia sudah sampai ke sini, dia sudah do dengan don't.
Yang sangat diwanti-wanti itu data itu jangan terlalu, karena AI itu kan kita kasih data kita ke sistem kan, nah itu mesti dilindungi data. Itu yang diterangkan di sini. Jadi protect confidential information itu instruksi sudah. Jadi semua industri semua elemen itu harus protect confidential information. Verify AI generated content, gimana langsung verifikasinya. Jadi yang ditanya itu sudah bukan kontennya lagi. Baru nanti dari sana tanya kontennya hasilnya kayak apa, kayak gini, manfaatnya gimana, validasi ke masyarakat, dampaknya gimana. Itu pertanyaan terakhir. Tapi yang pertama tuh cara dia memilih itu kenapa ini, kenapa itu. Itu namanya defensive assignment. Itu yang agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia masih kayak kayak adoption gitu, masih mengadopsi AI, jadi campur-campur antara konvensional dengan AI. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu Gen Alpha, kita memaksa metode konvensional itu udah nggak murah untuk mereka. Gen Alpha sekarang udah kayak apa? Bapak Ibu pakai KP. Kalau masuk universitas kita ngajar dia konvensional, apa yang dia dapat? Berlawanan dengan kebiasaan dia. Kita udah nggak bisa loh ngomong anak-anak jangan pakai chat, nggak bisa. Oh, anak pertama saya nggak, kalau patah hati nggak cerita ke saya kok, ceritanya ke ChatGPT. Iya, atau meta AI ya mas ya, meta apalah itu banyak dari itu sebetulnya kok steady aja dalam hati itu. Mana temannya udah nggak lagi bunda, kok nggak nangis, enggak lah, curhat ya. Kenapa nggak curhatnya ke bunda ya? Dia lebih ramah daripada bunda. Jadi saya lihat itu sudah natural, nggak bisa dilawan lagi. Memang hari-harinya kita semua bekerja anak-anak kita dibetulin apa-apa, dibetulin sudah nggak bisa. Jadi ketika Gen Alpha masuk nanti ke universitas, memang dosennya harus transformasi. Kalau enggak, itu kuat itu nanti benturannya antara dosen dan mahasiswa. Sekarang ini yang terjadi benturan kuat itu di industri. Kita sudah lolos Gen Z kan udah mau habis. Sekarang Gen Z ini dia industri, di industri bos-bosnya kayak kita bingung ya. Kita masih sabar, masih ngomong mereka nggak bisa. Anak disuruh ini berhenti ya, suruh juga nggak kerja, kayak saya gitu ya. Anak-anak kan kayak gitu sekarang. Maksud saya karena nggak nalur ya, kebiasaan udah beda lah sama kita. Makanya saya mengimbau kita semua memang harus transformasi, kalau nggak harus memang beberapa luas. Itu yang membedakan. Ya, ini cuma cerita aja. Makanya di Malaysia itu menurut Malaysia itu ada namanya AI untuk rakyat. Semua rakyat Malaysia harus lulus itu kayak tes gitu tentang awareness AI. Itu semua sampai ke desa-desa harus ngambil, harus sertifikat, harus menunjukkan kamu sudah ngambil ini kayak gitu. Itu 60% kalau nggak salah. Itu kalau di Malaysia. Ya. Nah, ini cerita aja sih. Dan ini tadi tentang jurnal tadi ya di selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu. Kalau